Halo, sekarang kita akan belajar mengenai otitis media supuratif akut. Ini merupakan penyakit kompetensi SKD 4A, di mana ya, berarti kita harus tahu diagnosis, tata laksana awal, dan tata laksana lanjutan. Untuk memulai sedikit, kita harus bedah dari namanya, otitis atau infeksi dari telinga. Berarti ada faktor infeksi dan media. Media artinya telinga tengah, yang dimana kita tahu telinga tengah itu berawal dari membran timpani hingga ke oval window. Jadi semua organ-organ telinga yang berada di telinga tengah apabila terjadi infeksi kita sebut otitis media. Ini dibagi jadi non-supuratif dan supuratif, dan pada hari ini kita akan memfokuskan ke OMSA atau otitis media supuratif akut yang dulu biasa dikenal OMA ya, tapi sekarang sudah diubah jadi OMSA terminologinya. Untuk etiologinya sendiri berasal dari infeksi bakteri. Ini ada beberapa bakteri yang menyebabkan, namun di buku Harrison disebutkan bahwa Streptococcus pneumoniae merupakan etiologi yang paling sering menyebabkan penyakit ini. Untuk rute transmisinya yang paling sering dan yang harus kita pelajari paling dalam adalah karena oklusi dari tuba eustachius. Bisa juga karena telinga luar. Telinga luar ini biasanya pada pasien-pasien yang mengorek telinga, lalu terjadi trauma, dan dari trauma itu terjadi infeksi, maka bisa terjadi OMSA. Yang hematogen ini dari darah, namun jarang. Yang penting adalah tuba eustachius ini. Transmisi dari tuba eustachius. Dimana kita tahu tuba eustachius ini menghubungkan antara telinga tengah dan hidung, yang dimana fungsi utamanya adalah selain untuk membersihkan hasil sekresi dari telinga tengah, juga untuk menormalkan dari tekanan antara telinga dan dunia luar. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien ketika kita sedang mengalami flu atau flu, dan di situ kan terjadi overproduksi dari mukus. Nah, mukus yang berlebihan itu akan bisa dapat memblok dari saluran tuba eustachius ini, sehingga membuat bagian telinga tengah menjadi sebuah ruangan tertutup. Nah, di situ bisa terjadi sehingga kan clearance dari hasil sekresi di organ telinga kan tidak baik, sehingga bisa menyebabkan perkembangan bakteri yang pesat di sana. Untuk faktor risikonya anak-anak dan ISPA biasanya diawali oleh infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ini kenapa anak-anak? Karena biasanya di anak-anak itu tuba eustachiusnya tuh lebih lebar, lebih pendek, dan lebih horizontal dibandingkan orang dewasa, sehingga dia lebih mudah untuk mengalami otitis media ini. Sehingga kalau misalnya teman-teman sudah pernah stase di THT, maka yang sering datang adalah pasien anak-anak. Pasiennya biasanya datang mengeluh anaknya rewel dan tidak berhenti-henti nangis. Nah, untuk progresi penyakitnya ini dibagi menjadi 5 staging. Yang pertama adalah oklusi. Oklusi ini biasa pasien datang dengan demam. Dan nyeri telinga. Juga ada rasa penuh di telinga. Nah, ini ya wajar lah karena oklusi, jadi penutupan dari tuba eustachius sehingga untuk penyeimbangan tekanan terganggu sehingga terasa seperti penuh. Lalu juga bisa adanya tuli konduksi ringan. Nah, tuli konduksi ringan ini ya teman-teman sudah tahu bagaimana cara mendiagnosisnya dengan tes simpel gampang, yaitu Rhine-Weber-Schwabach. Mungkin untuk sedikit merefresh, itu Rhine-nya biasanya negatif, lalu Weber-nya tuh lateralisasi ke arah yang sakit, dan Schwabach-nya biasanya memendek ya. Nah, ini kalau di oklusi ini biasanya kalau kita lakukan otoskopi itu gambarannya biasa saja, namun bisa ditemukan adanya retraksi. Nah, retraksi namun biasanya belum disertai adanya gambaran-gambaran hiperemis atau kongesti atau munculnya pembuluh darah. Warnanya biasanya masih bagus-bagus saja. Ini kan retraksi membran timpani, bisa disertai, bisa juga tidak disertai inflamasi. Lalu untuk yang staging kedua adalah stage hiperemis. Dari namanya sudah jelas hiperemis ya, jadi pasti gambarannya adalah kemerahan. Untuk keluhannya sama, demam, nyeri telinga, rasa penuh, dan tuli konduksi ringan. Namun pada saat otoskopi kita bisa lihat gambaran
gambaran kongesti dan hiperemis terutama di bagian pars flaccida atau daerah sini. Biasanya muncul banyak sekali vaskularisasi atau kemerahan yang sangat kentara ya. Lalu juga bisa disertai cairan di belakang membran timpani. Kan membran timpani seperti yang kita tahu biasanya merupakan berwarna transparan, namun kalau misalnya disertai adanya cairan di belakang, biasanya warnanya kepucatan seperti itu. Lalu yang staging ketiga adalah supurasi. Nah, ini pasien datang dengan demam, nyeri kepala hebat, rasa penuh, dan tuli konduksi berat. Nyeri kepala hebat ini karena ya makin banyak cairan yang menumpuk di bagian telinga tengah. Rasa penuh juga sama karena cairan itu, tuli konduksi juga sama karena banyaknya cairan. Lalu bisa juga ada involvement dari mastoid. Jadi kita bisa temukan pasien dengan nyeri tulang mastoid. Nah, ini kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, maka bisa menjadi komplikasi yaitu mastoiditis. Makanya kita perlu untuk tangani dengan baik. Dari otoskopi kita bisa temukan gambaran adanya bulging dari membran timpani. Nah, ini kita bisa lihat kongestinya lebih banyak, lalu juga ada bulging. Dan kalau misalnya dibiarkan, maka akan lanjut ke staging yang keempat adalah atau perforasi. Perforasi ini dari keluhan klinis biasanya pasien mengeluhkan nyerinya tiba-tiba menghilang. Jadi pada staging yang ketiga itu nyeri kepala yang hebat sekali. Namun karena sudah terjadi perforasi, maka tekanan yang ada di dalam telinga tengah tersebut sudah dibebaskan. Jadi tekanannya sudah sama sehingga nyerinya sudah tidak lagi terasa. Nyerinya tiba-tiba menghilang, namun bisa disertai keluarnya cairan di telinga. Lalu ketika kita lakukan otoskopi adanya perforasi di gambaran membran timpani. Perforasi ini biasanya muncul di gambaran di daerah sentral ya. Perforasi sentral dan keluarnya discharge. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini berarti sudah membaik. Resolusinya spontan, post treatment, dan perlahan-lahan akan normal kembali. Kalau misalnya kita ditanya, dok, apakah telinga saya akan kembali normal, maksudnya pendengaran saya akan kembali normal, ya ketika membran timpaninya sudah menutup kembali, maka pendengaran juga otomatis akan membaik kembali. Kapan? Yaitu biasanya dalam mingguan. Kalau proses ini tidak berjalan dengan baik, maka bisa berlanjut ke komplikasi lain. Ya, salah satu contohnya adalah OMSK atau otitis media supuratif kronik. Nah, untuk penata laksanaannya ada 5 staging dengan penata laksana yang berbeda-beda. Yang pertama adalah oklusi dan hiperemis. Ini dua-duanya tata laksananya sama karena pada dasarnya pada dua staging ini masalahnya sama, yaitu masalah pada ISPA. Sehingga pertama adalah kita harus treat dulu penyakit utamanya, yaitu ISPA-nya tersebut. Kita bisa juga berikan obat-obat seperti nasal decongestant atau HCl ephedrine 0,5% atau oxymetazoline HCl 0,025%. Nah, ini 0,5% ini biasanya kita berikan pada anak-anak. Kalau orang dewasa kita bisa berikan 1%. Lalu kita bisa juga berikan obat antipiretik dan anti nyeri jika dibutuhkan. Nah, ini berapa banyak sih diberikannya? Nah, ini masing-masing diberikan di masing-masing lubang hidung 1-2 tetes. Diberikan bisa sampai 4 kali sehari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengvasokonstriksi dari pembuluh darah hidung sehingga mengurangi kongesti dari hidung, dan harapannya adalah membebaskan tuba dari mukosa-mukosa yang clogging dari tuba tersebut. Lalu untuk staging yang ketiga atau supurasi, ini kita obatnya sama. Yang pertama adalah nasal decongestant, antipiretik dan anti nyeri, namun kita tambahkan antibiotik. Namun di sini antibiotik yang kita tambahkan bukanlah antibiotik topikal atau antibiotik tetes. Kita berikan antibiotik berupa antibiotik sistemik. Ada beberapa jenis yang sering digunakan, yaitu amoxicillin, ampicillin, dan erythromycin. Tapi biar gampang kita belajar hafalin satu aja ya, biar nggak perlu banyak hafalin. Kita berikan amoxicillin 500 mg 3 kali sehari. Untuk anak dosisnya 10 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari. Ini kita berikan selama minimal 7 hari. Nah, ini amoxicillin itu ada 2 jenis ya. Ada yang sediaannya 250, ada yang sediaannya 500. Kita berikan yang sediaannya 500 mg. Kita berikan 3 kali selama 7 hari. Nah, untuk antibiotik ini kita
ada yang perlu kita perhatikan adalah ada antibiotik yang ototoksik atau dia toksik terhadap pendengaran atau organ vestibular, yaitu obat-obatan yang golongannya aminoglikosida, glycoside, sehingga kita perlu perhatikan bahwa kita tidak boleh membelikan antibiotik yang golongan ini. Golongan ini apa aja sih? Yang belakangnya biasanya micin-micin, misalnya neomycin, streptomycin, gentamicin, kanamycin, seperti itu. Kita nggak boleh berikan ini karena dia adalah obat-obatan antibiotik yang ototoksik. Lalu untuk stadium perforasi atau sudah bolong membran timpaninya, kita harus berikan, pertama kita berikan antibiotik tadi kan, antibiotiknya kan jalan terus. Lalu untuk cuci telinga, kita berikan cuci telinga H2O2 sebanyak 3%, H2O2 3% selama minimal 3 hari. Lalu kita bisa juga berikan fluoxacin, tetes telinga, selama minimal 3 minggu. Nah, ini ketika diperforasi ini baru ada tempatnya kita berikan obat antibiotik topikal atau antibiotik tetes. Lalu yang terakhir adalah untuk resolusi. Resolusi ini ya kita lanjutkan obat-obatan antibiotiknya. Dan sebenarnya ini adalah staging yang ketika sudah mulai sembuh, jadi ya tidak perlu diapa-apakan. Kita lanjut ke yang terakhir adalah contoh soal. Nah, ini anak-anak. Ya, secara epidemiologi masuk ya, karena anak-anak kan tadi sudah saya bilang, untuk tuba Eustachiusnya dia lebih lebar, lebih pendek, dan lebih horizontal. Anak perempuan dibawa oleh ibunya dengan keluhan nyeri pada telinga. Oke, nyeri telinga, disertai demam, mual, dan muntah. Tanda vital dalam batas normal. Kita lakukan otoskopi, didapatkan membran timpani intak, hiperemis, dan menonjol. Pertanyaannya, pasiennya diagnosisnya apa? Nah, kalau misalnya kita lihat dari kata-kata key poinnya, hiperemis dan menonjol. Dari menonjol ini berarti kita temukan bulging ya. Dari gambar juga kita bisa lihat ini kan sangat-sangat bulging ya, sangat-sangat bengkak. Ya berarti kita masuk ke stadion 3 atau supurasi. Di belakang dari membran timpani ini juga kita bisa lihat warnanya keputihan. Ini tanda-tanda kumpulan dari pus. Kita bisa jawab C. Kenapa nggak oklusi? Karena di oklusi ini hanya terjadi retraksi saja. Sedangkan ini kan sudah terjadi bulging ya. Presupuratif nih stadium 2 nih, stadium hiperemis. Sama aja. Belum terjadi bulging. Kalau perforasi harusnya ada bolongan. Kalau resolusi ya udah selesai semuanya. Jawabannya ini. Berarti jawabannya adalah C. Nah, kita lanjutkan sedikit. Kalau misalnya ada pasien datang ke kita dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita treatment? Oke. Treatmentnya yang pertama adalah kita harus berikan obat-obatan untuk mengobati ispanya. Juga kita bisa berikan nasal dikongestan. Nasal dikongestan tadi yang saya sebutkan ada pakai ephedrine aja ya. Pakai ephedrine karena di anak-anak kita berikan 0,5%. Ephedrine 0,5% di masing-masing hidung 1-2 tetes, bisa diberikan 4 kali sehari. Lalu juga karena dia sudah di fase supuratif, kita bisa berikan antibiotik sistemik. Ingat ya, antibiotik sistemik yang bukan golongan aminoglycosides. Kenapa tadi? Karena dia merupakan ototoksik. Jadi kita berikan antibiotik sistemik yang amoxicillin. Oke, ini obat amoxicillin. Oke. Ini adalah obat yang harganya murah dan mudah didapatkan. Kita berikan untuk dosisnya untuk dewasa kan 500 mg kali 3 selama 7 hari. Kalau misalnya untuk anak, ini kan pasiennya anak-anak ya, jadi kita berikan 10 mg per kilogram berat badan kali 3 sampai 7 hari. Lalu untuk obat ketiga kita bisa berikan antipiretik dan anti nyeri yang kalau misal dibutuhkan, PRN. Kita berikan paracetamol aja yang paling mudah didapatkan. Paracetamol untuk anak-anak tuh 10-15 mg per kilogram berat badan. Diberikan bisa 4 kali sehari. Oke, jadi sebenarnya untuk penyakit ini cukup mudah. Cuma yang perlu kita ketahui adalah patofisiologinya saja dan perjalanan kronologi penyakitnya. Mungkin dari
Saya itu, semoga berguna, selamat belajar.